إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kisah Ashab al-Fil, Qissatu Ashabil Fil. Dan ini merupakan kisah yang terakhir yang ada di kitab ini, Kitab Al-Furqan min Qasasi Al-Quran. Ya. Jadi kisah yang terakhir dari kitab ini. InsyaAllah setelah kita selesai bahas ini kita ganti kitab yang lain. Ikhwah yang Allah muliakan, tentang kisah Ashabul Fil, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita di surat Al-Fil. Allah berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول." Tidakkah kau perhatikan bagaimana Rabbmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan kaid mereka, makar mereka, ya dalam sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka, menghujani mereka dengan batu, ya, batu yang panas, batu yang membakar dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan Allah menjadikan mereka seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya. Dan kisah ini, ikhwan yang Allah muliakan, kisah yang mutawatir, ya, disaksikan oleh banyak orang. Dan kisah ini ma'ruf. Dan Allah abadikan di surat Al-Fil ini. Pembahasannya akan dibahas oleh Syekh Al-Muallif, penulis rahimahullah. Ada 4 unsur. Ada 4 unsur. Unsur yang pertama, Al-Ka'batu hiya baitullahil haram. Jadi Ka'bah itu rumahnya Allah yang suci. Yang kedua, lil baiti rabbun yahmihi. Jadi Ka'bah dimiliki oleh Rabb yang menjaganya. Jadi Allah menjaga Ka'bah. Yang ketiga, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tipu daya atau makar orang-orang kafir itu dalam kesia-siaan. Dan yang keempat, amman yujibul muttarra idza da'a. Jadi Allah lah yang memperkenankan doanya orang-orang yang dalam kesusahan apabila dia berdoa kepadanya. Ini 4 unsur, ikhwan yang Allah muliakan, yang
akan dibahas dalam kisah Ashab al-Fil. Ya. Di sini di halaman 525, muallif rahimahullah berkata, laqad hadatsat hadhil qissatu fi 'amin summiya bi 'amil fil. Jadi kisah ini terjadi pada sebuah tahun yang disebut dengan tahun gajah, amul fil. Wa fi hadzal 'am wa ba'da qissati ashabil fil bi 50 yawman wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tahun ini pula setelah kisah tentara bergajah ini, ashabul fil ini, 50 hari setelahnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Rasulullah SAW. Oleh karena itu Ibnu Abbas berkata, ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di tahun gajah. Ya. Unsur yang pertama yang kita bahas, al-Ka'batu hiya Baitullahil Haram. Ka'bah adalah Baitullah. Bait artinya apa? Rumah, rumahnya Allah yang suci. Ka'bah. Mudah-mudahan yang belum pernah umrah, Allah mudahkan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum semua untuk ibadah haji. Amin. Allah berfirman, berkata kepada Nabi Ibrahim, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud, di surat Al-Haji ayat 26. Sucikanlah baiti. Baiti itu artinya apa? Rumahku. Jadi Allah menyebut Ka'bah itu baiti. Allah nisbatkan dan idhafahkan kepada beliau, kepada Allah, kepadanya. Ya, kepada Allah. Baiti, rumahku. Sucikanlah rumahku untuk mereka orang-orang yang tawaf. Orang-orang yang lakukan ketaatan, yang berdiri, yang rukuk dan sujud. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 97, jadi Anda tidak membaca semua yang ada di sini ya. Anda ambil poin-poin pentingnya saja. Allah berfirman, Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah ini al-Baita al-Haram, rumah yang suci. Qiyaman lin-nas artinya tempat manusia berkumpul. Ya, tempat manusia berkumpul. Dari dulu sampai sekarang, subhanallah. Bahkan kemarin Ramadan itu sangat banyak jutaan manusia. Saya ingat malam 27 Ramadan kemarin itu enggak biasa-biasanya. Sampai sholat itu sampai ke Ma'lah. Daerah penguburan Ma'lah itu bisa sampai 3 kilo memutar gitu. Ya. Jadi Allah jadikan Ka'bah ini al-Baita al-Haram. Rumah apa? Yang suci. Qiyamal linas, tempat manusia berkumpul. Dan Ka'bah ini adalah masjid atau rumah Allah ya, yang pertama kali dibangun di atas muka bumi untuk ibadah. Ya. Al-Ka'batu hiya awwalu baitin wudi'a lin-nasi fil ardi lil ibadah. Dalilnya di antaranya surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk manusia, rumah untuk ibadah, lalladzi bi Bakkah, kata Allah. Yang ada di Bakkah. Bakkah itu artinya Mekah. Ya. Mubarakah, dan dia diberkahi. Wa huda, dan sebagai petunjuk lil alamin, bagi alam semesta. Kemudian ini didukung pula oleh hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim
dari Abu Dzar. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Masjid apa yang dibangun di atas muka bumi ini yang pertama kali? Rasul menjawab, Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Yang pertama kali dibangun adalah Al-Masjidil Haram. Qultu, aku bertanya kembali, "Tsumma ai?" Kemudian setelah itu apa? Rasul menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Kam kana bainahuma? Berapa jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa? Rasul menjawab, arba'una sana, 40 tahun. Jadi Masjid Haram dulu, kemudian Masjid Aqsa. Jadi masjid yang pertama kali ada dan dibangun di atas muka bumi adalah Ka'bah, Al-Baitullahil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun di masa Nabi, di masa Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Ya. Al-Ka'bah Baitullahil Haram wa qad rafa'a qawaidahu Ibrahim wa Ismailu alaihimassalam. Jadi Ka'bah itu rumah Allah yang suci yang pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalilnya apa? Al-Baqarah 127. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun ini pondasi. Ya. Pondasi dari Baitullahil Haram. Keduanya seraya berkata, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun masjid. Lakukan amalan yang besar. Dan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini contoh yang baik. Ketika kita beribadah juga kita doa sama Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh magrur. Kita enggak tahu amal kita terima atau tidak. Ya. Ada sebagian orang tidak beramal, jauh dari Allah, tapi merasa dekat sama Allah. Merasa telah melakukan amal yang baik. Ini namanya apa? Magrur. Orang yang tertipu, benar-benar tertipu. Ya. Kemudian Al-Ka'bah Baitullahil Haram wa qad amara Allah Ibrahim alaihi salam an yu'dhina fin nasi bil haji ila hadzal bait. Jadi Ka'bah ini, rumah Allah yang suci ini, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengumumkan kepada manusia agar berhaji. Berhaji ke rumah Allah ini. Surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa'adzin fin nas. Ya, an yu'adzin. Saya tadi bacanya an yu'adzin ya, an yu'adzin. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin artinya umumkanlah, wahai Ibrahim, kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepada engkau sambil berjalan kaki, berjalan, dan sambil mengendari unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik. Semuanya datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Ini. Dan seruan haji sampai sekarang, subhanallah. Sampai hari kiamat. Dan Allah wajibkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah haji. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ka'bah Baitullahil Haram wat tawafu biha fi ayyi waqtin min lailin aw naharin ibadatun yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih. Jadi Ka'bah itu merupakan rumah Allah yang suci, yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu di waktu kapanpun, di malam atau di siang hari, merupakan ibadah. Seseorang beribadah kepada Allah, kepada Rabb-Nya dengan tawaf. Di tawaf. Tidak ada ibadah tawaf kecuali di situ. Sekali lagi, tidak ada ibadah tawaf kecuali di Ka'bah. Ya. Enggak ada tawaf di kuburan, tawaf di rumah, enggak ada. Ya. Jadi tawaf itu cuma ada di Ka'bah. Allah berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf mengelilingi
rumah yang lama, rumah yang atiq, yakni Ka'bah. Nah, para nabi tawaf di situ. Kemudian Nabi Muhammad tawaf di situ. Ya, para sahabat Rasulullah SAW tawaf di situ. Tabi'in tawaf, para ulama tawaf. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa tawaf di situ. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih li ghairihi, akhrajahu Ibnu Hibban dan yang lainnya, man tawafa bil baiti usbu'an. Barang siapa yang tawaf mengelilingi Ka'bah usbu'an. Usbu'an ini artinya 7 kali. Bukan artinya 1 minggu, bukan. Tapi 7 kali. Ya. Ini salah satu keunikan bahasa Arab. Usbu'an di sini kalau lihat syarahnya artinya 7 kali putaran. La yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra. Tidaklah dia mengangkat kakinya. Meletakkan kakinya atau mengangkat salah satu yang lain. Illa khattallahu anhu biha khatiyah. Ini kan dengannya Allah hapuskan dosanya, satu dosanya. Dengannya Allah catat satu kebaikan. Wa rafa'alahu biha darajah, dan Allah angkat derajatnya. Insyaallah. Ya, tawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Nah, tapi tawaf ada aturannya untuk sekarang, apalagi ikhwan ya. Sekarang ada aturan karena penuh, itu yang masuk bisa tawaf itu yang belum umroh, yang di sekitar sah, di mataf. Kalau yang mau tawaf sunnah sekarang di atas. Ya. Aneh-aneh sebagian orang ngelabui askar, ngelabui orang situ pakai baju tawaf. Masuk. Ini mau ibadah atau mau nipu orang? Ya. Kalau mau tawaf sunnah di atas, kan aturannya begitu. Kan pahalanya banyak. Ya kan? Angkat kaki pahala, menginjakkan kaki pahala, diangkat derajatnya sama Allah SWT. Coba sampai keplek kakinya, muter-muter di atas lantai 2. Tapi kita nyaman daripada sembunyi-sembunyi, mau tawaf lagi pakai kain ihram lagi. Ya ini kok kurang pas, ya nggak bagus. Al-Ka'batu Baitullahil Haram alladzi man dakhalahu kana aminah. Ka'bah ini Baitullahil Haram yang masuk orang yang masuk ke situ menjadi aman. Ya. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, "Wa man dakhalahu kana aminah." Yang memasukinya menjadi aman. Ya, ini syahidnya. Di paragraf yang hampir terakhir, penulis atau Syekh rahimahullah berkata, "Ibadallah, fil waqti alladhi kharaja fihi Abrahatul Habasyi bi jayshihi liyahdimal Ka'bata wa yukhifu ahlaha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu hamlan fi batni ummihi." Di waktu atau pada saat Abraha keluar, Abraha al-Habasyi, dari orang Habasyah ya, keluar membawa pasukannya, tentaranya yang besar untuk menghancurkan Ka'bah dan menakut-nakuti orang situ. Rasulullah SAW saat itu masih berada di perut ibunya. Ya. Hifadhan ala baitillahi alladhi sayakunu qiblatan lihadha ar-rasulil karimi wa ummatihi, wa hifadhan ala rasulil ladzi tantadhiruhu al-bashariyatu liyukhrijaha bi'idhnillahi minadh dhulumati ila an-nur. Min ajli dzalika kullihi anzalallahu sukhtahu wa ghadabahu ala abrahata wa jayshihi liyakunu ibratan likulli man tusawwilu lahu nafsuhu an ya'tadiya ala baitillahil haram. Dalam rangka menjaga Baitullah, rumah Allah, yang kelak nantinya akan menjadi kiblatnya Rasul yang masih dalam perut ibunya ini, dan kiblatnya umatnya, dan dalam rangka menjaga Rasul yang ditunggu oleh manusia,
untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Min ajli dzalika kullih, karena alasan itu semua Allah menurunkan kemurkaannya kepada Abraha dan bala tentaranya sebagai ibrah, liyakunu ibrah, sebagai pelajaran. Pelajaran bagi setiap orang yang ada bisikan di hatinya, dibisiki oleh dirinya untuk melakukan pelanggaran terhadap Baitullahi Al-Haram. Ya, dari masa ke masa ikhwan, orang yang melakukan kedzaliman di situ itu terhinakan. Ya, terhinakan. Dari masa ke masa, dari masa Jurhum, setelah itu ya dihancur-hancurkan. Yang melakukan kedzaliman di situ dihancurkan. Kita bisa baca sejarahnya. Ya. Baik. Unsur yang kedua, lil baiti rabbun yahmihi. Jadi Ka'bah itu ada Rabb, Allah. Ka'bah itu milik Allah. Pasti Allah jaga. Ya. Wa hadhihi al-kalimatu qalaha Abdul Muttalib ibnu Hashimin, jaddu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abrahata alladhi ja'a li hadmi al-Ka'bah. Jadi lil baiti rabbun yahmihi. Ka'bah itu ada yang memilikinya, yakni Allah, dan dia yang menjaganya. Ini kalimat ini dikeluarkan, diucapkan oleh kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abraha. Kakek Nabi Muhammad namanya siapa? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Kita dengar kisahnya, ya. Kana Abraha al-Ashram hakimul Yaman min kibali malikil Habasyati alladhi arsala jayshan kathifan ila al-Yaman. Wa kana Abrahatu ahad al-umara'i ala fi hadzal jaysh. Jadi Abraha itu namanya Abraha al-Ashram. Oleh Raja Habasyah ditugaskan untuk menjadi hakim Yaman. Dikatakan pemimpin yang dia ada di kota Yaman, gubernurnya lah ya. Dialah yang bangun gereja. Lihat di sini, ketika hukumnya sudah di tangan Abraha, bana kanisatan bi ardil Yaman. Dia membangun gereja di negeri Yaman. Lam yubna qablaha mithluha, yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti gereja yang dibangun oleh Abraha. Dan gerejanya sangat tinggi. Makanya orang Arab menamakan gereja itu dengan Qulais. Namanya Al-Qulais. Saking tingginya. Kenapa disebut Qulais? Lihat. Sammat hal-Arabu Al-Qulais. Lirtifaiha. Saking tingginya. Antum tahu Qolan Suwah? Tahu Qolan Suwah? Qolan Suwah itu topi. Peci Qolan Suwah. Nah. Li'anna an-nadhir ilaiha takadu tasqutu qulwan suatuhu an ra'sihi min irtifai bina'iha. Jadi orang yang lihat itu qulun suatuhu, pecinya karena begini dengar ya, jatuh saking tingginya. Ya, apalagi yang longgar. Ya. Peci yang gini berarti tinggi banget, tinggi sekali. Itu di masa itu. Orang ini tinggi. Ya. Yang bangun siapa? Abraha. Apa tujuannya? Supaya orang datang ke situ, nandingi Ka'bah. Ya. Jadi namanya apa itu gereja itu? Qulais, dari kata Qolan Suwah. Qulais. Jadi karena saking tingginya dengak jatuh Qolan Suwahnya. Wazima Abrahatu ala an yasrifa hajjal Arabi ilaiha. Fala yahujjuna ila al-Ka'bati bi Makkah. Abraha ingin memalingkan manusia supaya tidak haji ke Mekah. Supaya enggak haji ke Ka'bah. Hajinya kemana? Ke gereja.
Nama gerejanya apa? Quraisy. Wa nada bidzalika fi mamlakatihi fakarihat al-arabu dzalik. Dia menyeru di kerajaannya supaya apa? Supaya orang-orang hajinya ke situ, ibadahnya ke Quraisy, ya. Orang Arab suka tidak? Tidak suka. Fakarihat al-arabu dzalik. Orang Arab enggak suka. Wa ghadibat Quraisyun lidzalika ghadaban syadida. Marahlah orang-orang Quraisy, sangat marah. Ya. Hatta qasada kanisatahu ba'duhum wa wasala ilaiha fadakhalaha laylan wa ahdatha fiha wa qarra raji'an min haitsu ata. Ini karena marahnya sebagian mereka datangi kanisah, datangi gereja ini. Dan sampai ke gereja, orang dari Quraisy yang datang ke gereja ini ngapain? Buang air di situ. Tagowato. Ya, ngengeng di situ. Ya. Ngotorin gerejanya, saking marahnya. Habis itu pulang. Ya. Falamma 'alima Abrahatu bidzalik, ketika Abraha tahu tentang hal itu, ya orang-orang Quraisy lakukan begitu. Waqila lahu, dikatakan kepadanya, innalladzi fa'ala dzalika ba'du Quraisyin. Bilang ke Abraha, wahai Abraha, yang lakukan tindakan seperti itu sebagian orang Quraisy. Aqsama la yadhhabanna ila baiti Makkatal Ka'bah wa liyukharribannahu hajaran hajaran. Bersumpah Abraha untuk apa? Untuk mendatangi Mekah, Ka'bahnya, dalam rangka apa? Untuk hancurkan Ka'bah. Dipretelin satu-satu batunya. Mau dihancurkan. Ini sumpahnya Abraha. Wasara bil fi'li. Bil fi'li artinya beneran, sungguhan. Ini hakikatan. Betul-betul dia jalan bijaisin kathifin, dengan pasukan yang sangat-sangat besar. Kathif ini. Yataqaddamahum failun azimin lam yura mithluhu. Di depannya ada fil, bukan fail ya. Tadi saya salah baca fail, salah fail. Fil gajah yang gede banget di depannya, ya, yang tidak pernah terlihat seperti dia. Wa qatalahu fi tariqihi ila Makkah qabailul arabi walakinnahu taghlibu 'alaiha hatta wasala ila makanin bil qurbi min Makkah fa nazala bihi. Di perjalanannya itu dihadang sama kabilah-kabilah Arab perang, tapi tetap ya kalah mereka. Karena saking besarnya pasukan yang dibawa oleh Abraha. Ya, tidak ada yang nandingi waktu itu. Sampailah ke sebuah tempat dekat Mekah. Fanazala bihi, singgahlah dia di situ. Abraha bersama bala tentaranya yang besar itu. Tsumma arsala Abrahatu ba'da jundihi. Kemudian Abraha mengutus sebagian pasukannya. Ya. Wa dakhalu Makkah, masuk ke Mekah sebagian pasukannya itu. Nah, orang-orang ini kurang asem dan kurang ajar. Apa yang mereka lakukan? Wastaulau ala mi'atai ba'irin bi Abdul Muttalib ibn Hashim. Mereka ngerampok. Setelah masuk Mekah, ngerampok 200 onta. Punyanya kakek Nabi Muhammad SAW. Punyanya Abdul Muttalib. Dibawa sama mereka. Ya. Wa huwa yawma idzin kabiru Quraisyin wa sayyiduha. Saat itu Abdul Muttalib pembesar Quraisy, pemimpin Quraisy. Fahammat Quraisyun wa Kinanatu wa Hudzailun wa man kana ma'ahum fil harbi biqitali Abraha. Thumma arafu annahum la taqata lahum bihi li jayshihi al-kathif alladhi ja'a bihi fataraku qitalahu. Awalnya Quraisy, kemudian suku Kinana, ya, Hudzail,
itu ingin melawan Abroha dan bala tentaranya. Siap-siap perang. Ya. Kemudian mereka tahu bahwa yang akan dihadapinya ini tidak bisa ditandingi. Ya, akhirnya fataraku qitalahu. Karena tentaranya sangat besar, katsif. Sehingga mereka tidak jadi perang. Mundur lagi. Wa ba'atha Abrahatu ahad a'wanihi la ahli Makkah liyatiyahu bi sayyidihim liyukallimahu bi sya'ni maji'ihi. Nah, Abroha utus satu utusan. Ya. Satu utusan penduduk Mekah untuk mendatangkan pemimpin mereka untuk ngomong tentang maksud kedatangan Abroha. Wa annahu ma ja'a liqitalihim wa inna ma ja'a lihadmil Ka'bah. Tujuannya bukan untuk berperang dengan mereka. Tujuannya kata Abraha untuk hancurkan Ka'bah. Fadalluhu ala Abdul Muttalib. Faja'a bihi ila Abraha. Maka mereka menunjukkan orang ini kepada Abdul Muttalib. Nah, dibawalah kepada Abraha, dipertemukan. Pemimpin sama pemimpin. Ya, Abdul Muttalib pemimpin bangsa Arab, Quraisy di situ bertemu dengan Abraha. Falamma dakhala alaihi habahu wa ajallahu wa nazala an saririhi wa jalasa 'ala al-bisat bi janibi Abdul Muttalib. Subhanallah. Ketika Abdul Muttalib datang menemui dia, ya, di markasnya, ketika melihat takjub, ya, pemimpin berwibawa, ya. Jadi Abdul Muttalib sangat berwibawa. Saking berwibawanya, Abroha takjub. Saking takjubnya turun dari singgasananya dan duduk di lantai, duduk di yakni karpet bersama Abdul Muttalib. Tidak duduk sebagai raja gitu, tidak. Tapi duduk sama-sama di bawah. Ini kewibawaannya siapa? Abdul Muttalib. Ya, sangat wibawa orang ini. Ya, biasanya pemimpin itu berwibawa emang. Tsumma qala liturjumanihi, kemudian Abroha bilang kepada yang menerjemahkannya, kan bahasanya lain, ya. Bahasa Arab ini bahasa Habasyah. Qul lahu, bilang pada dia, katakan, ma hajatuka wa ma turid. Ya. Apa hajatmu? Apa yang kau inginkan? Faqala Abdul Muttalib. Abdul Muttalib jawab, inna hajati an yarudda alayya Abrahatu mi'atai ba'irin istawla alaihi a'wanuhu. Yang saya inginkan, hajatku adalah Abroha hendaknya mengembalikan, ya, kembalikan kepadaku 200 ontaku yang sudah dirampas oleh bala tentaranya, oleh orang-orangnya. Itu hajatku. Faqala Abrahatu liturjumanihi. Nah, Abroha bilang kepada penerjemahnya, aneh Abroha. Laqad kunta a'jabtani hina ra'aituka thumma qad zahadtu fika hina kallamtani. Ya. Jadi disangkanya sama Abroha mau ngomongin tentang Ka'bah. Ya tidak? Ternyata salah penilaian. Abroha bilang gini, kau telah membuatku takjub ketika aku melihat dirimu. Tapi ternyata ketika engkau bicara padaku, maka aku jadi enggak tertarik pada dirimu. Ya. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin istawlaina 'alaiha wa la tukallimuni fi baitin huwa dinuka wa dinu abaika ji'tu li ahdimah. Itu kata siapa? Abroha. Apakah engkau bicara kepadaku tentang 200 onta yang kami rampas?
Tapi engkau tidak berbicara tentang Ka'bah yang padahal itu adalah agamamu, agama nenek moyangmu, yang aku ini datang kemari untuk menghancurkannya. Ya. Nah, ini sombong kan? Abraha nggak tahu nih. Apa jawaban Abdul Muthalib? Ini ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi wa sayamna'uhu minka. Yakin banget. Keyakinannya luar biasa ini. Kata Abdul Muthalib, sesungguhnya aku pemilik onta. Dan sesungguhnya adapun Ka'bah ada pemiliknya. Ada Rabbnya. Allah yang pasti akan menjaganya dan menghalangimu darinya. Yakin, ngomongnya yakin. Ya. Qal ma kana liyamtani'a minni. Abraha bilang gini, dia tidak bisa menghalangiku. Ini sombong Abraha ya. Qala Abdul Muthalib bilang gini, anta wa dzak, itu urusanmu. Anta wa dzak, terserah, itu urusanmu. Kalau saya mengambil 200 onta, Anda akan berhadapan dengan Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Maksudnya seperti itu. Faradda Abrahatu ala Abdul Muttalib ibilahu wa raja Abdul Muttalib ila Quraisy. Maka Abraha mengembalikan 200 onta itu kepada Abdul Muttalib. Ya, padahal mereka ingin senang-senang nyembelih ya, makan-makan onta. Dibalikin sama Abraha kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pulang ke Quraisy. Fa'amarahum bil khuruji min Makkah wa tahassun fi ru'usil jibal khaufan alaihim min batshil jaishi bihim. Abdul Muttalib memerintahkan kepada bangsa Quraisy, suku Quraisy untuk keluar dari Mekah untuk berlindung ru'us jibal di puncak-puncak gunung. Ayo, nyingkir. Suruh nyingkir. Suruh berlindung. Kenapa? Yang akan datang pasukan besar. Ya, bisa diobrak-abrik. Dan takutnya kalian juga kena. Ayo berlindung. Ya, disuruh kabur, berlindung ke ru'us jibal. Tsumma qama Abdul Muttalib fa akhadha bi halaqati babil Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib berdiri. Apa yang dilakukan sama beliau? Dia ngambil halaqah semacam gelang pintu Ka'bah. Dan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu ada multazam di situ. Multazam tempat dikabulkannya doa di situ. Ya. Ya, kalau misalkan sanggup, ya kita tempelkan pipi doa di situ. Ya, tapi penuh sekarang. Ya, susah orang. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Wa qama ma'ahu nafarun min Quraisyin yad'una Allah wa yantasirunahu ala Abraha wa jundihi. Ini semua saya baca karena ada pelajarannya. Dia berdiri bersama beberapa orang Quraisy berdoa kepada Allah. Dan mereka dalam keadaan apa? Kufur. Berdoa sama Allah, yakin mereka. Doa. Minta agar dimenangkan atas Abraha dan bala tentaranya. Tsumma kharaja huwa wa Quraisy ilal jibal. Kemudian dia dan orang-orang Quraisy pergi ke gunung-gunung, bersembunyi, berlindung. Nanti nyaksikan dari jauh apa yang terjadi. Falamma asbaha Abrahatu tahayya li dukhuli Makkah wa hayya fi lahul kabir wa jayshahu li dukhuli Makkah. Di keesokan harinya mau mengeksekusi Ka'bah, ya. Abraha sudah mempersiapkan diri, ya, untuk masuk Makkah. Dipersiapkan juga filnya. Apa itu fil? Gajahnya yang gede itu. Disiapkan juga bala tentaranya siap untuk masuk Makkah. Falamma wajjahul fil nahwa Makkah barakal fil. Subhanallah, ketika mereka mentauji, apa taujihnya? Menghadapkan, iya.
menghadapkan filnya itu ke Mekah, ke arah Mekah, menghadapkan gajahnya ke arah Mekah. Gajah apa? Duduk. Gajahnya. Gajahnya barokah, mendrum, gak mau jalan dan susah, didorong-dorong susah. Apa yang dilakukan? Fadorobuhu, dipukul-pukul, tapi tidak jalan. Liyakuma wa yanhad, supaya bisa berdiri, bangkit, jalan. Faba alaihim dzalik, tapi enggak mau, tetap gajahnya diam. Walamma wajjahuhu ilal Yaman qama yuharwil, tapi ajib, ketika dihadapkan ke Yaman, itu gajah langsung otomatis berdiri, lari ke Yaman. Dihadang sama mereka, ditangkap. Ya. Wa wajjahuhu ila Syam, fa fa'ala mithla dzalik, diarahkan ke Syam. Bangkit, berdiri lagi, lari lagi. Wa kullama wajjahuhu ila Makkah tabaraka, tapi ketika dihadapkan ke Mekah langsung diam, berdiri, diam, menderum, duduk. Ya. Wa tabi'a dzalika an arsalallahu alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin fa ahlakathum. Kemudian disusullah setelah itu dalam keadaan seperti itu Allah kirimkan apa? Burung. Burung. Bagi Allah sangat mudah. Burung. Gelap awannya. Setiap burung bawa satu apa? Hijarah, batu. Min sijil, batu yang panas terbakar. Ya. Dan Allah kabarkan dalam Al-Quran, Allah lempari, mereka lempari apa namanya? Pasukan Abroha dan Abroha itu seperti ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Seperti apa tuh? Daun yang dimakan lalat. Artinya apa? Makan ulat ya, bukan lalat, dimakan ulat, betul. Itu artinya tubuhnya mereka itu tercobak-cabik. Tercobak-cabik, patah sana, putus sini, dan seterusnya. Cuma dengan itu. Dilempari. Nggak ada apa-apanya, subhanallah. Ya. Allah kalau ingin menghendaki menghancurkan suatu kaum sangat mudah bagi Allah. Jalla wa'ala. Tidak ada yang selamat, akhi. Mati semua. Yukhbiruna Allah azza wa jalla fi kitabihi an halaki ashabil fil. Allah menghabarkan dalam kitabnya tentang kehancuran pasukan bergajah. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Rabbmu bertindak kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan makar mereka, perbuatan mereka itu dalam kesia-siaan? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus ya kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah lempari burung-burung itu melempari mereka dengan hijarah, dengan batu. Ya, min sijil, min tin mutahajjir. Jadi tanah liat yang terbakar, yang kata ulama tinun syadidul quwwah, sangat kuat sekali. Ini itu. Peluru kalau dilempar nembus orang bisa nembus sampai ke belakang. Ya tidak? Ini jauh lebih hebat dari itu. Jauh. Ya. Yang dilempar oleh siapa? Burung-burung itu langsung betul-betul menghancurkan, merobek dan mematah-matahkan, memutuskan mereka punya badan. Ya, kelimpangan. Ka'asfin ma'kul. Nah, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya kazara'in akalat huzzawab. Ya, seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat-ulat. Wa tafarraqat ajza'uhu. Jadi tubuhnya itu berpencaran ke sana kemari. Nauzubillah. Ini azab yang Allah timpakan kepada Abroha dan pasukannya. Wa laqad warada dzikru hadhihi al-haditsa fi sunnati fi sunnatil mutahharah. Ya, jadi penyebutan kejadian ini pernah disebut sama Rasul dalam sunnah.
Wa min dzalika di antaranya anna naqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam barakat. Nabi SAW pernah naik onta Nabi SAW pernah berhenti, menderum ketika di Hudaybiyah ya. Ketika mau umrah di tahun Hudaybiyah. Faqalu, para sahabat bilang khala'atil qaswa. Nama onta Nabi Qaswa. Ya. Di Qaswa itu menderum, diam. Ya. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW berkata, bersabda, ma khala'atil qaswa. Qaswa tidak menderum, tidak diam, tidak mogok. Kata mereka, khala'at. Jadi, ontanya mogok, kata mereka. Rasul membela ontanya. Ma khala'atil qaswa. Qaswa enggak mogok. Ya. Wa ma dzaka laha bi khuluqin. Itu bukan kebiasaannya. Walakin habasaha habisul fil, kata Rasul. Akan tetapi yang menahannya adalah zat yang menahan onta. Zat yang menahan gajah. Siapa yang nahan? Allah. Rasul menyebutkan walakin habasaha habisul fil. Rasul menyebutkan ada kisah gajah, bergajah. Nah, kalau kita baca hadis ini, di antara faedah yang kita baca di Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani kasih faedah bagus sekali, ikhwan. Jadi menghukumi orang itu sesuai dengan kebiasaan. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalkan orang biasanya begini atau apa saja ya, kebiasaannya A. Sesekali melakukan yang tidak kebiasaannya, itu jangan dihukumi. Nabi SAW membela onta qaswa, itu bukan kebiasaannya seperti itu. Ya. Mogok, kata Nabi, ma khala'atil qaswa. Enggak mogok, dan itu bukan kebiasaannya dia. Tapi yang membuat dia berhenti adalah, yang membuat berhenti siapa? Al-fil. Al-fil itu gajah di masa Abroha. Ya. Kemudian juga ketika Fathu Mekah, Nabi pernah berdiri di tengah-tengah manusia memuji Allah dan bersabda, innallaha habasa an Makkatal fil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menahan gajah dari Mekah. Ya, membela Mekah dengan menahan gajah. Wasallatu 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan Allah telah menguasakannya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tapi Rasul dan orang beriman masuk ke Mekah dengan membuka Mekah. Tahun berapa itu? Siapa yang tahu, ikhwan? Fathu Mekah tahun berapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Ya, memang sudah mau selesai nih kajian. Azan. Tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu Fathu Mekah. Insyaallah kita lanjutkan, sudah azan. Ya, ada 2 unsur lagi. Waktunya habis. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.